Awas, kalau kamu udah capek-capek jualan tapi masih nggak berasa duitnya, bisa jadi kamu masih melakukan satu kesalahan ini, yaitu nggak pernah bikin budget atau anggaran bisnis. Akibatnya, duit kepake entah buat apa dan kamu susah banget untuk ukurnya. Tenang, cukup nonton video 10 menit ini dan habis itu kamu udah bisa bikin anggaran sederhana untuk bisnismu. Let's go! Oke, aku bakal bagi jadi 5 bagian. Yang pertama, proyeksi sales. Yang kedua, potong HPP. Yang ketiga, potong biaya wajib keluar. Yang keempat, alokasi budget. Dan yang kelima, itu evaluasi. Percaya deh, ini udah lebih dari cukup untuk bantu kamu untuk kelola uang bisnismu secara lebih baik. Langsung aja kita masuk ke yang paling pertama, yaitu proyeksi sales. Gimana kamu bisa bikin budget kalau kamu aja nggak tahu uang yang bakal masuk ke bisnis kamu itu berapa? Nah, sebenarnya ada banyak banget cara untuk proyeksi penjualan bisnis. Tapi karena video ini khusus buat pemula, jadi aku bakal share cara yang bener-bener paling gampang banget. Percaya nggak? All you need itu laporan penjualan 6 bulan terakhir, dan lalu kamu hitung rata-ratanya. Dan kamu akan dapat proyeksi penjualan untuk bulan depan. Langsung aku contohin ya. Misalnya, angka penjualan dari bulan Januari sampai bulan Juni itu seperti ini. Nah, kamu harus hitung rata-ratanya. Pertama, kamu hitung dulu totalnya. Di sini udah aku hitungin gitu buat contoh. Misalnya totalnya 300 juta. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, ya tinggal dibagi 6 aja karena 6 bulan, which is sekitar 50 juta. Nah, itulah yang jadi perkiraan proyeksi penjualan untuk bulan depan atau di sini contohnya bulan Juli kayak gitu. Nah, ini kan sifatnya hanya proyeksi atau perkiraan. Realnya nanti bisa lebih, bisa juga kurang. Tapi nggak apa-apa, at least kamu udah ada angka dulu biar kamu bisa bikin budget. Sebelum aku lanjut ke langkah selanjutnya, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Kalau proyeksi sales udah jadi, sebelum kamu bisa atur duitnya mau dipakai buat apa aja, kamu harus potong dulu biaya yang kamu bener-bener udah nggak bisa ngelak, which is salah satunya bahan baku atau HPP. Which is why langkah kedua itu potong HPP. Apapun barang yang kamu jual, pasti ada biaya untuk produksi kan? Nah, gimana caranya kamu bisa tahu HPP bulan depan kalau kamu aja belum jualan? Nah, caranya itu kamu coba lihat angka HPP bulan lalu. Karena yang namanya HPP atau bahan baku itu pasti proporsional terhadap sales. Nah, kalau kamu nggak pernah hitung HPP sebelumnya dan nggak pernah bikin laporan keuangan, aku saranin kamu nonton ke videoku yang ini karena aku jelasin cara untuk hitung HPP. Tapi di video ini aku bakal fokus di budgeting aja, jadi aku bakal anggap kalau kamu udah ada angka HPP bulan lalu. Langsung ku contohin ya. Nah, di sini contohnya bulan Juni, kan tadi salesnya 65 juta gitu ya. Misalnya, kamu udah dapet kalau HPP bulan Juni itu 19,5 juta. Nah, kamu harus hitung 19,5 juta itu berapa persen dari sales atau 65 juta. Nah, di sini udah aku hitungin 30% gitu jawabannya. Nah, kalau gitu, kalau HPP bulan Juni itu 30% dari salesnya, kemungkinan besar HPP bulan Juli itu juga 30% dari salesnya. Nah, tadi kan kita udah proyeksikan kalau sales bulan Juli itu 50 juta gitu ya. Berarti kamu tinggal hitung 30% dari 50 juta itu berapa. Dan kamu akan dapat kalau proyeksi HPP bulan Juli itu adalah 15 juta. Setelah HPP, step ketiga itu potong biaya wajib keluar. Sehemat-hematnya kamu jualan, pasti bakal tetap ada biaya yang kamu mau nggak mau harus keluar. Seperti gaji karyawan, listrik, uang sewa. Tapi ada juga biaya yang kamu masih bisa hemat-hematin. Misalnya seperti biaya marketing. Nah, inilah yang nanti bakal kita atur untuk alokasi budgetnya. Tapi sebelum masuk ke tahap itu, kamu harus kumpulin dulu nih, apa saja biaya yang wajib keluar untuk bisnis kamu. Caranya gimana? Coba kamu buka mutasi rekening bisnis kamu bulan lalu kamu perhatikan dan highlight apa saja pengeluaran yang kamu benar-benar wajib keluar. Oke? Nah, habis itu kamu kumpulin ke satu tabel berserta jumlahnya. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada gaji karyawan sekitar 10 juta, terus ada bayar sewa toko 3 juta gitu misalnya, sama listrik, air, internet 2 juta. Dan totalnya yang wajib keluar, yang bener-bener gak bisa nego, itu 15 juta. Oke, step 4 itu kamu akhirnya udah bisa melakukan alokasi budget.
Oke, caranya itu gampang. Kamu tinggal hitung sales dikurang HPP dan dikurang biaya yang wajib keluar yang tadi kita semua udah hitung. Nah, tadi kan salesnya itu 50 juta. Nah, habis itu dikurangin HPP-nya 15 juta dan biaya wajib keluar itu 15 juta. Berarti kurang lebih anggaran kamu ada sekitar 20 juta. Sekarang tugas kamu adalah alokasikan biaya yang tidak wajib untuk bisnis kamu dan pastikan kalau totalnya itu di bawah 20 juta. Nah, kenapa di bawah? Ya karena bisnis kamu mau profit kan? Nah, kalau misalnya kamu bingung kira-kira untuk masing-masing kategori kira-kira jumlahnya berapa, nah kamu biasanya, aku sih suka pakai patokan bulan lalu gitu. Contohnya seperti ini. Misalnya, bulan lalu kamu spend gaji owner sekitar 10 juta. Habis itu ada juga biaya iklan 5 juta. Habis itu ada biaya transport 2 juta. Dan belanja perlengkapan baru sebesar 5 juta. Totalnya bulan lalu 22 juta. Kalau kamu ikutin angka bulan lalu persis, kamu over budget. Ingat ya, untuk bulan ini kan tadi contohnya kita udah hitung budgetnya sekitar 20 juta gitu kan. Tapi kalau pakai angka bulan lalu 22 juta over budget. Jadi coba kamu pikir apa yang masih bisa kamu kurang-kurangin untuk bulan ini biar anggarannya itu cukup. Misalnya seperti ini. Nah, gaji owner yang tadinya 10 juta, kamu kurangin jadi 8. Habis itu biaya iklan dari 5 juta ke 3. Habis itu biaya transport dari 2 juta ke 1 dan belanja perlengkapan baru dari 5 juta ke 3 juta. Dan ditotalkan itu 15 juta. Nah, ini kan udah masuk budget ya. Bahkan masih ada perkiraan profit sekitar 5 juta. Nah, kalau kayak gitu, kamu untuk bulan depan, kamu tinggal ikutin budget ini aja, biar kamu nggak boncos. Oke, sepinter-pinternya orang bikin budget, yang namanya proyeksi dengan angka aktual di lapangan, pasti ada perbedaannya. Which is why kamu nggak cukup untuk bikin budget aja dan habis itu ikutin, tapi kamu juga harus melakukan evaluasi budget. Pertama, mulai evaluasi dari sales dulu. Kalau tadi proyeksi salesnya untuk bulan Juli, kan misalnya 50 juta. Tapi misalnya aktualnya atau yang beneran terjadi di bulan Juli nanti adalah 65 juta. Nah, berarti kamu bisa mengevaluasi kalau ternyata yang actually terjadi itu lebih baik. Kedua, kamu juga harus evaluasi HPP. Nah, misalnya untuk proyeksinya tadi kan sales 50 juta dan HPP 15 juta atau HPP-nya itu sekitar 30% dari sales. Nah, tapi ternyata yang actually terjadi itu salesnya 65 juta, HPP-nya 25 juta, which is sekitar 38% dari sales. Nah, berarti HPP-nya naik dari 30% ke 38%. Nah, which is evaluasinya adalah lebih buruk. Nah, di sini aku mau kasih disclaimer dulu ya, jangan keliru. Karena yang namanya memang, kalau sales naik, HPP pasti naik. Tapi kenaikan HPP itu seharusnya proporsional mengikuti sales. Kalau misalnya salesnya naik pun, HPP itu seharusnya tetap sekitar 30%. Bakal ada perubahan sedikit, tapi harusnya nggak berubah dari 30 ke 38. Kemungkinan dia ada membeli bahan baku yang terlalu mahal atau kebanyakan waste di bahan baku yang rusak. Dan ketiga, baru kita evaluasi biaya, terutama biaya yang nggak wajib keluar. Karena biasanya biaya wajib keluar seperti gaji karyawan, sewa toko, itu kemungkinan besar bakal sesuai dengan budget karena angkanya susah berubah gitu. Nah, tapi seperti biaya iklan, biaya transportasi yang tadi kita bikin budgetnya, nah jangan lupa kamu evaluasikan apakah actualnya sesuai dengan budget yang kamu proyeksikan. Nah, di sini contohnya udah aku bikin sekalian dengan evaluasinya, mana yang sesuai budget, mana yang ternyata lebih buruk. Kalau lebih buruk berarti over budget dan juga ada yang lebih baik berarti under budget. Kalau kamu udah nonton sampai sini, congrats! Kamu udah bisa bikin anggaran untuk bisnis kamu. Tapi penganggaran usaha itu baru satu bagian dari kelola uang bisnis. Kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang cara kelola duit untuk bisnis UMKM, kamu bisa lanjut ke videoku yang ini. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.